Itu yang salah? Sebenarnya karena saya belum mengalami, jadi nggak tahu apa mungkin dia itu memalaknya itu mungkin dia dihitung sama tipsnya dia bantuin bongkar apa-apa, saya sih kurang tahu karena belum pernah ngalami ya Miss ya. Tapi memang didekati pernah sih, saya cuman cuek aja gitu loh. Karena merasa nggak kenal, terus dia bukan yang mau mudik. Kalau mau mudik paling kita tanyanya, Mbak mau terbang kemana, gini gitu aja kan, nggak mungkin masalah yang koper apa gimana gitu kan, nggak mungkin gitu loh. Oke. Jadi ya udah nggak usah layanin mereka gitu aja lah. Oke, siap. Terima kasih Mbak Desi informasinya. Jadi kita bisa Ya, berbagi Miss. di sini. Ya, makasih sekali ya Miss bantuannya. Sama-sama, terima kasih. Oke, jadi buat teman-teman, masalahnya Mbak Desi sudah selesai dan saya bersyukur dengan perantara saya semuanya selesai dalam jangka waktu belum sampai 24 jam. Semua sudah terselesaikan ini. Sorry, agak batuk. Saya merasa sangat bangga pada teman-teman yang mempercayakannya pada saya. Jika kalian punya masalah langsung bisa terselesaikan. Oke, meneruskan permasalahan dengan calo yang ada di Hong Kong. Seperti pesan Mbak Desi tadi mengatakan bahwa sebenarnya mereka mendekati orang-orang yang sudah tahu menjadi target mereka. Jadi berarti Miss Yuni kalau datang berkali-kali pun percuma karena dia tahu bahwa Miss Yuni bukan targetnya. Jadi kejahatan ada di mana-mana dan kita tidak bisa menghentikan kejahatan. Yang bisa kita lakukan adalah membekali diri kita dengan kecerdasan yang lebih. Dengarkan channel ini agar kita lebih paham lagi ada apa dan bagaimana. Artinya adalah jika kalian datang ke bandara seperti pesannya Mbak Desi tadi, kita harus tahu dong mengira-ngira barang kita itu kelebihan apa enggak sih? Ini yang harus wajib diketahui oleh anak-anak baru. Yang anak-anak lama mungkin sudah tahu ya karena sudah sering bolak-balik mudik. Dan ini adalah targetnya pada teman-teman yang masih baru. Khususnya yang masih di dalam pengawasan mereka. Artinya adalah kalian memang tinggal-tinggu, tidak tahu mana-mana, itu akan menjadi target mereka. Dan inilah gunanya edukasi. Bagi teman-teman yang di interminate hanya membawa uang 5.000, 3.000, 2.000, dipalak di bandara dengan 700, 800, itu sangat zolim sekali menurut pendapat saya. Itu kezoliman yang harus dihentikan. Caranya bagaimana menghentikan? Karena kalau saya yang datang, itu tidak ada satupun yang bisa saya temuin. Artinya adalah kalian harus lebih smart lagi. Khususnya anak-anak baru. Yang baru datang dari Indonesia, kenapa saya bilang wajib nonton channel ini? Channel ini adalah edukasi buat yang baru. Walaupun yang nonton itu kebanyakan anak-anak lama. Tapi sebenarnya channel ini harusnya lebih diminati buat teman-teman yang ada di PT. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Seandainya keberhasilan, keberuntungan belum ada di tanganmu dan kamu di interminate posisi sebelum 1 tahun, masih beberapa bulan di interminate mendadak diantar majikan di bandara dan barangmu melebihi target. Jika dideketin sama calo, katakan tidak. Daripada kamu bawa baju yang dikasih teman-teman, baju yang dikasih majikan, yang tidak berguna, sebenarnya saat kamu bawa, lebih baik dibuang saja daripada kamu bawa pulang dengan membayar 1.500. Padahal 1.500 itu setara uang 3 juta. Setara uang 3 juta. Daripada bawa baju-baju, intinya adalah baju bekas, kamu harus membayar segitu banyak, mendingan kamu pegang uangnya. Ya. Jadi katakan tidak pada calo. Katakan tidak pada calo bandara. Jadi katakan tidak untuk calo bandara Hong Kong. Kita menolak calo bandara Hong Kong. Jadi kalau memang iya ada, ya udah kita katakan tidak. Karena tidak ada siapapun yang bisa memaksa kita kecuali kita sendiri membiarkan diri kita diperalat oleh orang lain. Makanya pesan saya adalah bagaimana caranya untuk menjaga hati kita, untuk mencerdaskan diri kita agar orang lain tidak memperalat kita. Karena kalau kita tidak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, maka orang akan punya planning atas hidup kita.
Jadi buat teman-teman, kita harus punya planning atas hidup kita. Kita harus punya rencana dalam hidup kita. Kalau kita hidup tidak punya rencana, maka orang lainlah yang akan merencanakan hidup kita. Bisa dipahami sampai di sini teman-teman? Jika kita tidak punya rencana atas hidup kita, maka orang lainlah yang akan merencanakan hidup kita. Kita harus punya planning, kita harus punya tujuan hidup. Jika kita tidak punya tujuan hidup, maka orang lainlah yang akan masuk dalam kehidupan kita dan kita akan diarahkan ke tujuan mereka. Yang paling penting adalah merencanakan kehidupan kita sendiri. Jika kita di interminute, rencananya apa? Koper sudah tidak mungkin masuk lagi. Di Garuda 40 kilo, di KT Pasifik 23 kilo. Jadi kalau kita tidak bisa merencanakan dari rumah, maka nyampe di bandara kita direncanakan oleh orang. Maka kita akan yang mengatur. Jadi kalau kalian bingung dengan beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, over. Setelah itu kalian tidak punya rencana, tidak punya tujuan atas koper-koper kalian, maka orang-orang yang ada di bandara akan merencanakan koper kita. Dan ingat, jangan pernah mau dititipin apapun. Walaupun itu teman. Akhir-akhir ini tidak pernah terjadi yang namanya penitipan barang ilegal. Seandainya barang kalian dititipkan dan barang-barang itu ilegal, imigrasi, kepolisian tidak akan pernah peduli itu milik siapa. Yang mereka tahu barang itu ada di bagasi kamu. Yang mereka tahu barang itu ada di dalamnya. Jadi, dan kamu sendiri yang meletakkannya. Jika ada narkoba, jika ada barang-barang terlarang, maka orang yang bersangkutanlah yang akan didakwah. Jangan pernah menerima titipan apapun. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan mau direncanakan hidupmu oleh orang lain. Apakah tidak bisa dilaporkan misalnya di bandara Hong Kong kok semakin banyak? Sebenarnya bisa, seperti tadi yang saya katakan. Kalian sebagai korban, pertama beberapa orang berkumpul ke KJRI dan setelah itu laporkan pada polisi. Sebenarnya bisa. Tapi kalau hanya menjadi keresahan-keresahan saja, ya hanya meresahkan. Tidak ada tindak lanjutnya, cuman meresahkan saja. Karena itu kita harus bertindak untuk diri kita, Mbak. Kita harus bertindak untuk diri kita. Ingat, kita harus merencanakan hidup kita sebelum orang lain punya rencana atas hidup kita. Dan ingat, rencana kita bukan rencana Tuhan. Tapi setidak-tidaknya kita punya rencana atas hidup kita. Karena jika tidak kita punya rencana atas hidup kita, maka orang lainlah yang akan bertindak sebagai pemandu kita. Ini bukan hanya masalah di bandara saja. Dalam hidup kita keseharian, contohnya teman-teman yang saat ini janda. Saya tidak mempoinkan pada janda saja. Nyatanya yang punya suami pun tidak punya rencana hidup di masa depan. Kenapa saya bilang seperti itu? Nyatanya kalian masih tertipu dengan tentara lah, dengan polisi abal-abal lah, dengan oknum pelayaran lah, dengan oknum pengeboran lah. Karena kalian tidak punya rencana atas hidupmu. Setelah kamu tidak punya rencana dalam hidupmu, tiba-tiba laki-laki datang dalam kehidupanmu. Dan mereka menjanjikan kehidupan yang begitu manis dalam hidupmu. Mereka datang sebagai pangeran. Mereka datang membawa kedamaian dalam hatimu. Karena hidupmu tidak punya rencana, karena hidupmu tidak ada keinginan, maka masuklah laki-laki itu dengan rencana-rencana indahnya. Dia mengatakan akan memberikan deposito yang 1 miliar pada kamu. Mereka mengatakan tentang investasi pada dirimu. Mereka akan mengatakan tentang tabungan-tabungan ataupun dengan arisan-arisan yang tidak jelas padamu. Ya karena kamu nggak punya rencana. Akhirnya datanglah orang-orang di media sosial lainnya itu merencanakan hidupmu. Jadi hidupmu itu direncanakan oleh orang-orang banyak. Hidupmu akan galau. Tapi jika kamu punya rencana satu, saya ingin anak saya kuliah jadi dokter. Ya udah fokus ke situ. Ada orang lain nawarin, ini Mbak investasi ini 1 juta bisa menjadi 15 juta. Enggak juga sih Mas, soalnya saya lagi ini biaya kuliah anak saya enggak. Loh Mbak ini seperti ini.
Ada aplikasi Melobek, ada orang punya rencana atas hidupmu, tapi karena kamu punya rencana sendiri, maka orang itu menawarkan, enggak lah mas, biaya kuliah anak saya aja nggak cukup. Ada orang masuk, mbak arisan, mbak ini seperti ini, oh enggak lah, soalnya saya tujuannya anak saya pingin kuliah. Udah satu. Setelah itu masuklah pangeran bawa kuda hitam. Selalu menanyakan, sudah makan belum sayang, sudah sholat belum. Habis itu, sayang saya mau pindah dinas nih, butuh uang untuk ini, untuk itu. Karena kamu ingat rencanamu. Saya pingin bangun rumah, saya pingin punya rumah sendiri, saya pingin punya sawah sendiri. Laki-laki mengatakan, pingin uang, kamu bilang, oh tidak, saya tidak bisa, kalau ngirimin uang, mas pindah dinas aja, nggak ada hubungan dengan saya. Bener nggak? Jadi sekali lagi buat teman-teman, jika kamu pakai rencana, itu rencanamu itu harus matang. Jadi kalau kamu punya rencana atas hidupmu, orang lain tuh tidak bisa merencanakan hidupmu. Ya, sekali lagi, rencanakan hidupmu. Kalaupun temanmu mau pinjam uang padamu, tapi kamu sudah punya rencana dalam hidupmu, jangan mudah goyah dengan omongan orang lain. Jangan mudah percaya dengan omongan orang lain. Maka kamu akan aman-aman saja. Jadi kamu akan aman-aman saja. Jika kamu tidak aman-aman saja, maka ya memang rencanamu kurang matang berarti mbak. Jadi kalau rencanamu kurang matang, maka semuanya gagal maning. Bisa difahami sampai di sini ya.